membacakan soal 6.1 yang dimana soalnya situasi berikut berhubungan dengan akuntansi untuk persediaan. Masing-masing situasi berikut terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang bagian pertama, PT Sejahtera selalu membeli barang dengan harga 350 juta dengan memperoleh diskon 20% dan 10%. Tidak ada cash diskon yang termasuk. Berapa nilai persediaan yang harus dicatat oleh PT Sejahtera selalu sehubungan dengan transaksi tersebut? Baik, saya akan membacakan soal bagian 2, yaitu nilai persediaan at cost PT Megah Jaya Abadi per 31 Desember 2015 berdasarkan perhitungan fisik sebesar 2.200 juta rupiah sebelum penyesuaian akhir tahun yang berhubungan dengan hal berikut. Bagian A, barang dikirim dari pemasok dengan FOB shipping point pada 24 Desember 2015 dengan harga 138 juta ke PT Agung yang diterima pada tanggal 4 Januari 2016. Bagian B, perhitungan fisik memasukkan barang yang ditagih ke PT Medali Indah FOB shipping point senilai 58 juta pada 31 Desember 2015. Mobil pengangkut membawa barang tersebut pada 3 Januari 2015. Berapa nilai persediaan yang seharusnya dilaporkan oleh PT Megah Jaya Abadi dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015? Saya akan membacakan soal 6.2. PT Merpati mempunyai persediaan on hand sebesar 1.500 unit pada 1 Mei 2015 dengan harga 42.000 per unit. Pembelian barang selama bulan Mei adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Mei terjual 2.000 unit dengan harga 44.000 per unit. Tanggal 17 Mei terjual 3.500 dengan harga per unit 46.000. Pada tanggal 26 Mei terjual 1.000 dengan harga 48.000 per unit. Perhitungan fisik pada 31 Mei 2015 menunjukkan terdapat persediaan on hand sebesar 2.000 unit. Diminta dengan menggunakan metode FIFO, berapa persediaan yang harus diakui oleh perusahaan per 31 Mei 2015? Jika menggunakan metode rata-rata, berapakah nilai persediaan untuk setiap pertanyaan di atas? Jelaskan hasil jawaban Anda. Pada harga awal dengan total dengan harga 350 dengan harga 350 juta. Diskon pertama yaitu 20%, dikali 20% sama dengan 70 juta. Selanjutnya itu 350 dikurang 70 juta $280 juta. Selanjutnya itu diskon kedua yaitu 10%, 280 juta dikali 10%, 28 juta. Selanjutnya ya 280 juta dikurang
28 juta dengan nilai persediaannya yaitu 252 juta rupiah. Selanjutnya yaitu yang kedua, persediaan dengan persediaan 2.200.000.000. Pembelian 138 juta. Penjualannya yaitu 580 juta dengan nilai persediaan 58 juta. Nilai persediaannya yang seharusnya itu 2.280 juta. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan metode LIFO, di mana persediaan akhir yang sudah persediaan akhir adalah 2.000, maka untuk melihat berapa persediaan akhir yang sudah terjual, kita harus menjumlahkan seluruh persediaan di bulan tersebut. Maka didapat 8.000. Untuk persediaan yang sudah terjual, kita tinggal 8.000 dikurang 2.000, maka menjadi 6.000 unit. Nah, 6.000 unit ini terjual di 1 Mei sebanyak 1.500 unit, 9 Mei 2.000 unit, dan 17 Mei adalah 2.500 unit. Untuk persediaan akhir berada di 17 Mei dengan sisa persediaan sebanyak 1.000. Jadi 1.000 dikali 46 sama dengan 46 juta. Lalu masih ada di 26 Mei sebanyak 1.000 juga. Lalu dengan harga 48.000, jadi 1.000 sama dengan 1.000 dikali 48.000 sama dengan 48 juta. Jadi total persediaan akhir sama dengan
94 juta. Baik, itu saja dari saya. Saya alihkan kepada Naila untuk metode average. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengerjakan dengan menggunakan metode average atau rata-rata, yaitu kita akan menulis kembali data yang diberikan, yaitu seperti pada 1 Mei terdapat 1.500 unit dengan harga 42.000. Pada tanggal 9 Mei terdapat 2.000 unit dengan harga per unit 44.000. Pada tanggal 17 Mei terdapat 3.500 unit dengan harga per unit 46.000. Pada tanggal 26 Mei terdapat 1.000 unit dengan harga 48.000. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan hasil dari 1.500 unit dikali harga per unit, maka didapatkan yaitu 63 juta. Untuk 2.000 unit dengan harga 44.000 kita dapat harga 88 juta. Pada tanggal 17 Mei dengan unit 3.500 dengan harga 46.000 kita dapat jumlah 161 juta. Pada tanggal 26 Mei terdapat 1.000 unit dengan harga per unit 48 juta. Kita mendapatkan 48 juta. Untuk mencari totalnya kita akan menjumlahkan, yaitu total keseluruhan unit 1.500 ditambah, kita akan menjumlahkan berapa total keseluruhan unit, yaitu 1.500 ditambah 2.000 ditambah ditambah 3.500 ditambah 1.000, maka jumlahnya yaitu 8.000. Kemudian untuk mencari total dari harga kita per unit, kita akan menjumlahkan yaitu 42.000 ditambah 44.000 ditambah 46 ditambah 48.000, yaitu 180.000. Untuk menentukan keseluruhan jumlahnya, yaitu kita akan menotalkan yaitu 63 juta ditambah 88 juta ditambah 161 juta ditambah 48 juta, yaitu demikian. Nah, ini terdapat total unitnya itu 8.000. Untuk total harga per unit yaitu 180.000. Untuk jumlah keseluruhan dari harga unit dikali unit yaitu 360 juta. Kemudian pada persediaan akhir di dalam soal terdapat persediaan akhirnya yaitu 2.000. Kita ambil dari sini. Nah, kemudian kita akan mencari berapa barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan menulis di sini yaitu 8.000. Kemudian di sampingnya yaitu 180.000. Total dari keseluruhan yaitu termasuk barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya begitupun jumlahnya. Kemudian untuk mencari biaya rata-rata per unit, yaitu kita akan menulis 360. Kemudian di bawahnya yaitu 8.000. Kemudian kita akan menjumlahkannya yaitu sama dengan 360 dibagi 8.000
yaitu 45.000. Maka hasil dari biaya rata-rata per unit yaitu 45.000. Untuk mencari jumlah persediaan akhir yaitu kita terdapat 2.000. Kemudian di bawahnya yaitu nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhirnya yaitu 45.000. Kemudian kita akan menjumlahkan berapa nilai dari persediaan akhirnya, yaitu dengan membagikan 45 dibagi 2.000. 45 dikali 2.000. Yaitu 90.000. Jadi nilai persediaan akhirnya yaitu 90.000. Kemudian kita akan mencari barang yang tersedia untuk dijual. Nilai barang yang tersedia untuk dijual yaitu nilai dari jumlah keseluruhan harga unit dikali harga unit dikali unit, yaitu 360 juta. Kemudian untuk nilai persediaan akhir yaitu 90.000. Nah, untuk mencari beban pokok penjualannya, maka kita akan menjumlahkan 360 dikurang 90 juta, yaitu maka hasil maka nilai dari beban pokok penjualannya yaitu 270 juta.